Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bersama saya Marina. Welcome to my YouTube channel. Dan sekarang kita akan memperdalam kelas selanjutnya mengenai perebutan blok Ambalat antara Malaysia dan Indonesia. Nah, kalian mau tahu apa itu blok Ambalat? Blok Ambalat adalah perbatasan wilayah antara Malaysia dan Indonesia. Ayo kita dengarkan penjelasan berikut ini. Check it out. Blok Ambalat terletak di Laut Sulawesi atau Selat Makassar. Wilayah ini diperkirakan mengandung kandungan minyak dan gas yang dapat dimanfaatkan hingga 30 tahun ke depan. Ambalat telah lama menjadi sengketa antara Indonesia dan Malaysia. Sengketa ini terjadi karena klaim tumpang tindih atas penguasaan wilayah di antara dua negara. Saling klaim ini disebabkan adanya perbedaan kepentingan dan belum selesainya masalah batas-batas wilayah kelautan kedua negara. Dimulai ketika kedua negara masing-masing melakukan penelitian di dasar laut untuk mengetahui landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif pada tahun 1969. Kedua negara ini kemudian menandatangani perjanjian tapal batas landas kontinen Indonesia-Malaysia pada 27 Oktober 1969 yang diratifikasi oleh masing-masing negara pada tahun yang sama. Berdasarkan perjanjian ini, wilayah blok Ambalat merupakan milik Indonesia. Namun pada 1979, Malaysia mengingkari perjanjian ini dengan memasukkan blok maritim Ambalat ke dalam peta wilayahnya. Hal ini menyebabkan pemerintahan Indonesia menolak peta baru Malaysia tersebut. Tak hanya Indonesia, peta ini tersebut juga diprotes oleh Filipina, Singapura, Thailand, Tiongkok, dan Vietnam. Karena dianggap sebagai upaya atas perebutan wilayah negara lain, aksi sepihak Malaysia diikuti dengan penangkapan nelayan Indonesia pada wilayah-wilayah yang diklaim. Berdasarkan klaim batas wilayah yang tercantum dalam peta tahun 1979 tersebut, Malaysia membagi dua blok konsesi minyak, yakni blok Y dan blok Z. Adapun blok Y merupakan blok yang tumpang tindih dengan wilayah konsesi minyak yang diklaim Indonesia. Sementara di blok Z adalah blok yang tumpang tindih dengan wilayah yang diklaim Filipina. Pada 16 Februari 2005, Malaysia memberikan konsesi minyak di kedua blok tersebut kepada perusahaan minyak milik Inggris dan Belanda. Kapal-kapal patroli Malaysia pun diketahui berulang kali melintasi batas wilayah Indonesia. Dengan alasan area tersebut merupakan bagian dari wilayah Malaysia. Klaim ini sepihak dan beragam tindakan provokasi. Ini berdampak pada peningkatan eskalasi hubungan kedua negara. Akhirnya pada tahun 2009, pemimpin kedua negara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Malaysia Abdullah Ahmad Badawi mengambil langkah politik untuk meredakan ketegangan akibat Ambalat. Masing-masing pihak menjelaskan landasan hukum klaim atas Ambalat. Malaysia mengklaim Ambalat dengan menerapkan prosedur penarikan garis pangkal kepulauan dari Pulau Sipadan dan Nigitan yang berhasil mereka rebut pada tahun 2002. Malaysia berargumentasi bahwa tiap pulau berhak memiliki laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinennya sendiri. Namun, alasan ini ditolak pemerintah Indonesia yang menegaskan bahwa resmi penetapan batas landas kontinen mempunyai ketentuan khusus yang menyebut keberadaan pulau-pulau yang relatif kecil tidak akan diakui sebagai titik ukur landas kontinen. Selain itu, Malaysia adalah negara pantai dan bukan negara kepulauan, sehingga tidak bisa menarik garis pangkal dari Pulau Sipadan dan Nigitan. Klaim Malaysia tersebut bertentangan dengan Konvensi Hukum Laut atau UNCLOS 1982 yang sama-sama diratifikasi oleh Indonesia dan Malaysia
Berdasarkan konvensi ini, Ambalat diakui sebagai wilayah Indonesia. Blok Ambalat merupakan masalah lama yang seringkali menimbulkan ketegangan dan menghambat hubungan Indonesia-Malaysia. Sayangnya, proses penyelesaian masalah ini cenderung berjalan cukup lambat. Indonesia dan Malaysia telah berulang kali melakukan perundingan untuk menyelesaikan masalah Ambalat. Akan tetapi, hingga kini belum ada kejelasan mengenai penyelesaian sengketa tersebut. Berdasarkan hukum internasional, dalam hal terjadinya sengketa wilayah laut, maka penyelesaiannya diakui sesuai ketentuan UNCLOS 1982. Negara yang bersengketa diwajibkan menyelesaikannya dengan cara-cara damai. Jika cara tersebut tidak berhasil mencapai persetujuan, maka negara-negara terkait harus mengajukan sebagian sengketa kepada prosedur wajib. Dengan prosedur ini, sengketa hukum laut akan diselesaikan melalui mekanisme dan institusi peradilan internasional yang telah ada, Mahkamah Internasional. Indonesia dan Malaysia sendiri memilih jalan damai dalam menyelesaikan masalah sengketa perbatasan ini. Hal tersebut terlihat dari perundingan-perundingan yang sudah dilakukan oleh perwakilan kedua negara. Pemerintah Indonesia pada tahun 2009 pernah menyebut tidak akan membawa masalah Blok Ambalat ke Mahkamah Internasional, mengingat posisi Indonesia yang kuat. Meski begitu, pemerintah berulang kali menegaskan bahwa kedaulatan Indonesia merupakan harga mati yang tidak bisa ditawar. Baiklah, sekian dulu video hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye!